Halo gengs, balik lagi di Pengen Pintar. Sekarang udah episode ketiga dari acara kita nge-breakdown artwork Anta Boga ini gitu kan. Yang sebelumnya kita udah nge-breakdown soal modeling dan trik-trik yang gue pakai dalam artwork ini. Buat teman-teman yang belum nonton mungkin bisa ke episode 2 dulu supaya lebih jelas soal sculptingnya ya gitu. Nah ini nextnya kan kita ceritanya sekarang udah selesai ya, kita udah selesai nge-sculptingnya. Jadi kita next stepnya kita akan masukin high poly dan low polynya ke Substance Painter untuk supaya nanti bisa di bake map-map yang dibutuhin buat kita texturing gitu. Nah itu kita keluarin high polynya dan low polynya juga. Nah ini kan kita pas sculpting kan pasti ada high polynya kan inian. Nah ini kita ekspor. Jangan lupa ini grupnya ini kan ada grupnya poly group ya gengs ya. Ini biasanya gua collab semua dulu grupnya, itu baru diekspor. Nah, nextnya yang berikutnya kita akan ngeluarin yang high polynya gitu. High polynya sebenarnya nggak perlu ada, low polynya nggak apa-apa. Jadi mungkin kalau teman-teman nyaman dengan ini di collapse ya low polynya di collapse bisa langsung di collapse saja gitu. Jadi kita ekspornya dalam keadaan satu mesh gitu ya. Nah ini kita udah masuk ke substance gitu, udah kelihatan wireframe-nya ini dalam keadaan low poly ya, begitu. Low poly. Oke, nah abis ini kita kan harus ngebake ya, ngebake. Ini tinggal di set aja apa optionnya mau di bake berapa K gitu. Kalau yang ini gua bake cukup tinggi di 4K dan ini setting-settingannya anti aliasing dan segala macamnya. Ada jenis-jenis map apa aja yang akan kita bake. Ini cukup lengkap sih di sini semua itu, jadi tinggal dicentang aja yang teman-teman butuhin. Jangan lupa dimasukin yang tadi high polynya di sini, terus langsung di back teksturnya. Kebetulan kan gue udah ngebake ya, jadi ini gue akan tinggal masukin aja, nanti dia akan keluar di tekstur setting sini gengs begitu. Nah ini kalau ngebake tadi 4K biasanya langsung ke 4K gitu. Nah ini karena untuk performa aja jadi gua turunin jadi 2K. Tapi nanti pun sebenarnya kalau mau kita bake dengan full 4K juga bisa. Ada optionnya nanti di exporternya. Nah ini map yang udah kita bake di sini munculnya nanti di sini di project, nanti kita masuk aja ke tekstur. Dan ini pun bisa diekspor gengs, tenang aja kita bisa ekspor resource, tinggal taruh mana nanti dia dieksportin 12 style ini. Nah ini 12 ini tandanya ada 12 UDIM ya yang dipakai. Hasil backnya udah masuk di sini. Nah kalau kita mau cek masing-masing individu mapnya jadi kayak gimana bisa di sini. Ini normalnya, terus ini ada ID, mungkin ada AO, position, ya, thickness begitu, dan ini semuanya ada di sini. Nah kalau backnya udah aman, udah ready, nggak ada masalah ya, kita bisa langsung maju ke proses texturing gitu. Nah texturingnya ini sebenarnya sama-sama aja sama yang episode pengen pintur sebelumnya itu yang skin ya, skin texture. Jadi untuk yang skin base aja ya, kita akan break satu-satu gitu. Tapi banyak juga sih gengs ya. Layarnya banyak juga begitu, jadi mungkin nggak usah semua lah ya, yang penting-penting aja. Nah begitu. Nah ini untuk base paling bawahnya, ini warna defaultnya dia, ini nggak ada apa-apa sih ya, harusnya ya nggak ada apa-apa, cuman roughness doang. Oke itu paling bawah. Terus ini ada ya, ini masih base color sih sebenarnya nih, base color. Terus ini udah mulai ada variasi-variasi ya gitu, ada variasi warna. Kita coba lihat ininya ya, maskingnya. Nah ini variasinya gue pakai thickness gitu. Base paling bawahnya tuh gue masukin map thickness dulu, terus baru gue adjust segala macem gitu kan, di paint lagi ya, tumpuk-tumpuk aja kayak biasa gitu. Oh ini ada shading dulu, ini tadi harusnya mati nih gengs. Nah terus ada shading baru, ini shading pasti ya, ini nambahin mood-mood gelap di sekitar mesh-mesh yang ada kerapatan lah, bisa dibilang ada tabrakan semacam kayak AO gitu. Ini kayak manual AO aja. Ya ini kebanyakan sih variasi-variasi warna aja begitu. Jadi emang
kita selalu pakai map-map yang udah ada ini sih gengs, begitu. Jadi kan kita punya banyak map nih, ada thickness, ada normal, kadang-kadang gue juga pakai normal yang gue ambil RGB-nya gitu kan. Seperti yang kita tahu, normal map itu kan ada gabungan dari red, green, dan blue ya gitu. Kadang-kadang gue suka ngambil rednya aja gitu, blue-nya aja, dan segala macam gitu-gitu sih. Kurvatur juga sering dipakai sama AO gitu, thickness. Makanya itu aja sih yang udah dibikin sama Substance ini gitu. Kita bener-bener maksimalin yang ada begitu. Kalau bisa di sini aja, ya di sini aja, nggak usah keluar-keluar lagi. Nah ini ada roughness-nya. Ini pakai kurvatur ya, base-nya dia pakai base kurvatur. Ini kurvaturnya dimasukin ke fill, pakai fill terus di level, begitu, di crank up itu supaya lebih glossy ya. Emang gua konsepnya emang pengennya dia rada-rada glossy bercahaya gitu gengs. Ini ada normal map green channel. Nah ini yang tadi gue bilang, gue suka ngambil normal map terus. Nah normal map ini, nah ini base paling bawah adalah map yang gue ambil dari green channelnya dari normal map. Nah kemudian itu jadiin masking, gue kasih warna yang rada beda sama base colornya gitu. Warnanya hijau agak-agak gelap ya gitu. Nah ini adalah salah satu tips ya untuk bikin variasi color supaya lebih kaya aja jadinya. Jadi nggak banyak variasi, nggak terlalu monoton begitu. Bagian bawahnya ini kalau kita pakai flat color ya, ini yang bawahnya juga gue pakai begitu. Jadi dia ada warna-warna goldnya gitu di bagian bawahnya ini. Nah ini channel blue-nya yang gue kasih warna jadi hijau begitu. Jadi kayak ada highlight di pinggir-pinggiran sisiknya ini ya. Kan di sini gue pengen banget emang nge-push sisik-sisiknya itu sih supaya lebih kelihatan gitu. Itu buat skinnya, ini ada gigi, ada tanduk, ini mahkotanya, ini ada matanya. Begitu sih gengs, kira-kira ya. Kira-kira sih begitu. Ini kalau di preview di sini kelihatannya kayak gitu. Cukup lah gitu untuk shot-shot yang mungkin shotnya di sini lah ya, sekitaran sini gitu. Begitu. Nah, selesai itu kita tinggal ekspor deh. Begindang. Tekstur. Nah, ini adalah map-mapnya yang udah ready gitu. Nah itu setelah dari substance-nya kita langsung masuk ke Blender lagi gitu. Ini gua pisahin dari yang lain karena supaya tidak ganggu. Kita coba fokus di sini dulu. Yang selalu pengen gua tes pertama itu adalah normal mapnya ya. Normal mapnya kelihatan aman apa enggak sih. Begitu. Jadi ini langsung gua konekin aja normal mapnya. Settingannya di sini kita pakai UDIM ya gitu, karena tadi ada UDIM 12 begitu. Color space-nya non color, pakai normal map, tangent space masukin ke normal begitu. Kita break dulu, coba kita render dulu lightingnya. Oke, lightingnya belum, jadi kita pakai default lighting dulu aja. Oke, ini flatnya ya, ini material flatnya nggak ada apa-apa. Terus kita masukin normal mapnya gitu, kelihatannya sih aman gitu. Jadi gua akan coba masukin map-map lainnya begitu. Jadi kira-kira kayak gitu hasilnya. Iya, balik lagi ini selera ya, nggak tahu, gue kayaknya keren aja gitu kalau sisiknya ini ada metalik gitu, nanti jadinya shiny gitu kalau berinteraksi dengan cahaya, jadinya kayak gini sesuai dengan konsepnya yang mau mengeluarkan kemegahan gitu kan, nuansa kemegahan. Itu kita coba close up sedikit untuk bagian sisik-sisiknya ini itu. Nah ini terlihat aman ya. Nah jadi emang tergantung kebutuhan ya geng, sekali lagi. Jadi pentingnya concepting di awal-awal tuh kayak gitu ya. Jadi kita udah tahu outputnya kita mau kayak gimana. Jadi dengan tahu outputnya kayak gimana, kita tahu eksekusinya nanti pun kayak gimana workflow-nya gitu. Soalnya beda ketika aset ini mau dipakai buat long shot atau close up, itu beda banget. Nah kalau Antaboga ini ada kebutuhan untuk close up begitu, close up shot, gue akan usahain banget ini shadernya gue nggak pakai normal map sih. Jadi gue pakai displacement pasti
Tapi ya tergantung artisnya masing-masing. Ada yang berpikir ini segini aja udah cukup kok, ya fine aja, nggak ada benar nggak ada salah sih. Ini coba gue nyalain di noise-nya ya. Nggak ada benar nggak ada salah sih. Itu subjektif ya. Tapi baiknya sih ya. Ini kan karena ini kan normal ya. Jadi ini cuman ilusi aja, gengs, begitu. Ilusi RGB yang berinteraksi dengan cahaya gitu. Jadi ini tipu-tipu aja sebenarnya. Tapi kalau misalkan teman-teman benar-benar mau ada detail meshnya benar-benar gitu, ya pakai displacement map begitu. Jangan pakai normal. Ya mungkin normal pakai nggak apa-apa, tapi dengan intensitas yang kecil kali ya. Tapi nggak usah lagi sih normal map masuk kalau udah ada displacement ya, begitu seharusnya. Nah ini kalau misalkan mau di-push lagi lebih detail dari ini gitu ya sebenarnya bisa aja gitu. Dan yang pasti ini sisik-sisik ini gue akan jadiin mesh, bener-bener jadiin mesh begitu. Misalkan ya di sini gue udah pernah nyoba waktu itu. Kalau yang tadi ini yang regulernya itu kan dia bener-bener dari mesh ya, full ya meshnya ya. Ini mesh, bener-bener mesh begitu. Untuk versi yang lebih detail gue punya satu versi lagi, dia bentuknya cuman plain. Nah ini adalah yang versi plainnya. Ini dia cuman plain kayak gini. Dia cuman satu lembar, gengs. Kenapa satu lembar? Karena pastinya akan lebih irit poligon begitu. Kalau kita masukin yang yang benar-benar mesh akan ya lumayan lah gitu kan, nambahin mesh juga gitu. Berarti nambahin beban juga di komputer kita kan. Nah kalau kita mau bikin versi yang lebih detail, nah ini akan gue export sendiri, gue masukin ke Substance lagi. Tentunya ini juga bisa di painting dong, karena ini kan mesh juga dan punya UV juga, dan pastinya dia bisa di painting gitu kan. Untuk UV-nya mau ditaruh mana ya bebas aja. Kalau misalkan mau ditambahin di UDIM ke 14 misalkan untuk sisiknya aja, bisa aja begitu. Jadi kalau emang mau yang lebih detail, ya cara ini bisa dipakai begitu. Nah itu kan yang sisik yang luar ya, yang sisik yang paling gede. Nah gimana dengan sisik yang di dalam-dalamnya ini? Nah ini kita pakai displacement map namanya. Nah ini displacement mapnya untuk contoh gue udah sempet nge-bake satu lembar aja sih untuk bagian kepalanya gitu. Jadi coba ya kita pakai displacement map untuk kepalanya Antaboga ini. Kita masukin displacementnya dulu, mapnya displacement ini. Kita nggak usah pakai UDIM deh, karena buat contoh aja ya. Raw, terus masukin node displacement ini ke height ya, terus ini masukin ke displacement. Oke, kita putusin dulu ya semua supaya kelihatan lebih jelas. Nah ini ketika kita masukin displacement, kayaknya salah deh mapnya deh. Oh ini geng, salah geng, versi 1 ya salam. Nah ini ketika udah masuk displacementnya, kita bisa ada controller di sini, scale-nya kita bisa kurangin dan tambahin. Tentunya ini akan lebih berat karena dia bermain sama poly ya gitu. Semakin kita nambahin poly, semakin bagus juga dia mentranslate map displacementnya ini, karena displacementnya ini mapnya dia butuh poly ya buat translate data-data yang ada di mapnya itu gitu. Nah misalkan ini bisa kita lihat di sini, kalau kita tambahin subdiv-nya jadi 4, nah kelihatan kan lebih crisp, lebih gurih gitu, kelihatannya lebih tajam lah ya kan. Nah ini bukan tipu-tipu ya, jadi benar-benar dia terbentuk dari mesh begitu ya, jadi bukan tipu-tipu kayak normal map begitu. Jadi ini ada benar-benar ada meshnya begitu. Mungkin kita akan coba tes render kali ya. Tes render kita bandingin lah. Kita bandingin gimana kalau pakai normal map, gimana kalau pakai displacement. Nah, oke, ini jadinya ya kan. Tentu udah pasti gua akan pilihnya yang displacement. Kelihatan lah ya kayak gimana ya kan, lebih detail, lebih crisp, lebih gurih lah bisa dibilang kan daripada normal map. Peruntukannya emang beda sih guys, karena emang normal tuh peruntukannya emang buat games gitu ya, bukan buat render gitu. Emang kalau buat render emang direkomendasikannya emang pakai displacement. Kendalanya adalah ya itu tadi, displacement akan lebih berat karena dia main sama polygon begitu, subdiv-nya masih ditinggiin. Nah dari render time-nya di sini ini yang displacement ya, displacement 13 detik, yang normal map
17 detik, malah lebih lama gitu. Kenapa kok lebih lama gitu? Harusnya lebih lamaan displacement dong, ya kan? Nah, ini karena emang di sini kasusnya nggak apple to apple karena displacementnya kan tadi cuma satu aja kan, cuma satu map. Sedangkan normal map ini kan dia ada 13 map UDIM itu kan. Jadi si memorinya itu masih narik 12 map ke dalam aset ini gitu. Sedangkan yang displacement dia cuma narik satu map. Nah, itu makanya nggak bisa apple to apple begitu. Tapi kalau dilihat di sini signifikan banget sih. Displacement narik satu map aja dia 13 detik gitu. Sedangkan normal map narik 12 map dia 17 detik. Ini jauh banget sih gengs gitu. Jadi emang signifikan banget dalam render time-nya begitu ya. Oke, nah itu kira-kira sekilas tentang surfacing ya. Nah, ini coba kita balik ke pakai normal aja ya. Tadi kan ini kan cuman contoh aja ya. Kalau kita emang benar-benar butuh yang lebih detail gitu, baiknya sih emang pakai displacement gitu. Dan untuk kali ini gue pakai normal map aja karena emang kebutuhannya untuk long shot. Jadi kita sekali lagi render untuk yang rada long shot kayak gini. Kita render. Ya, ini GPU-nya udah mulai naik 90. Nah, ini emang kayak gini-gini emang bagus untuk menyiksa hardware kita ya. Begitu gengs. Ini masih 50% ternyata. Coba kita full resolusi ya. Full resolusi HD. Kita render ya mungkin 2 kalinya ya. Render time-nya. Ya, hampir 2 kalinya 33 second. Begitu dengan resolusi full 100% HD ya. Dan yang mana buat gue ini cukup lah begitu. Dan itu untuk shading dan texturingnya gengs. Nah, nextnya kita akan masuk ke lighting dan render ya. Begitu. Thank you gengs. Bye bye.